Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aku Muhammadiyah, ketemu lagi bersama saya Karina Surwandani dalam program Aisyah Perempuan Berkemajuan. Nah, hari ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Beliau dari Majelis Podasmen Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara yang memiliki latar belakang di dunia psikolog. Langsung saja kita sapa ibunya, Ibu Dr. Yohana Sazlila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Karin. Jadi Bu Yohana boleh nih sapa dari sahabat dakwah Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Bu Yo saat ini kegiatannya di Aisyah sebagai majelis Podasmen ya Bu. Boleh diceritakan nggak Bu, selain dari aktivitas Bu Yo, selain dari kegiatan Aisyah seperti apa aktivitasnya? Oke. Kegiatan saya saat ini banyak, Kak Karin. Wah, super sibuk. Bukan super sibuk, sok sibuk. Sok sibuk. Yang pertama, selain memang ngurus atau membersamai Majelis Podasmen, saya juga lagi terlibat nih dalam beberapa riset atau penelitian tentang pengembangan SDM, dalam hal ini tenaga pendidik di Indonesia. Nah, selain itu juga lagi ngembangi biro psikologi yang saya bangun bersama salah satu pimpinan pusat Aisyah juga. Jadi sedang masuk nih ke daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan mental health masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi Sahabat Muhammadiyah, Bu Yohana ini ketika S1-nya mengambil jurusan psikologi ya Bu, dari psikologi. Universitas Sumatera Utara. Makanya saat ini Bu Yohana juga bergerak dalam konselor gitu ya Bu. Iya. Nah, boleh diceritain nggak Bu, itu konselornya apa namanya? Kemudian siapa aja yang klien-klien Bu Yohana? Wow. Jadi kami itu, saya membangun lembaga psikologi itu di tahun 2020 yang bernama Huni Mulia. Jadi harapan saya itu lembaga yang saya bangun ini dan yang sedang kami kembangkan bersama salah satu pimpinan pusat Aisyah ini akan menjadi wadah atau tempat di mana orang-orang ini merasa dimanusiakan, dihumaniskan. Jadi lembaga atau tempat memanusiakan manusia. Seperti itu. Berarti membuka konsultasi psikolog ya Bu? Iya. Oke. Kemudian saat ini ada aktivitas lain selain daripada aktif di Aisyah, kemudian ikatan psikologi, apa lagi nih? Nah, kalau saya sih banyak sih Kak Karin. Banyak, oke. Salah satunya juga saya sedang melanjutkan S3. Jadi S3-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Agak jauh sih terbangnya. Karena berharap biar semakin berkembang growth mindset. Karena kan budaya Medan dengan budaya sana pasti ada perbedaan. Dan di situ kita belajar banyak hal dari perbedaan itu. Kalau dari Karin baca nih, dari CV dari Bu Yohana itu bergelar SPSI, kemudian bergelar MPD. Nah, berarti sempat kenapa bisa ke psikolog, kemudian ke magister pendidikan nih Bu? Oke, nah ini menarik nih Kak Karin. Nah, jadi dulu waktu saya S1, saya masuk ke psikologi, awal mulanya pun kecemplung. awal mulanya kecemplung. Ternyata proses belajar ketika menikmati psikologi itu malah ketika saya mau tamat. Mau tamat S1, mau sidang S1, di situ saya mulai tertarik dengan dunia psikologi. Tapi kenapa S2-nya agak loncat? Karena saya merasa ingin bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan itu kan luas. Jadi kalau di pendidikan nggak hanya bicara one by one, tapi kolektif, kelompok. Dan pastinya manfaatnya lebih besar lagi. Jadi saya di pendidikan itu pun jadi lebih paham tentang kurikulum, tentang memahami manusia secara bukan pribadi, tapi sosialnya juga, dunia pendidikannya gimana. Dan passion saya memang sepertinya selain tentang manusia,
di pendidikan. Jadi ketika saya memahami SDM-nya, saya juga memahami wadahnya. Wadahnya itu ya pendidikan, seperti itu. Berarti pas nih Bu, Ibu Yohana di Aisyah sebagai majelis Podasmen, sebagai bendahara ya Bu? Iya, alhamdulillah. Masuknya banyak duitnya nih. Masya Allah, orang Amin. terkaya di majelis. S3-nya tentang apa ini Bu? Nah, kalau S3 lebih memperdalam tentang pendidikan. Bagaimana kita memanajemen pendidikan. Nah, kalau di UMJ ada lagi namanya manajemen pendidikan Islam. Jadi kita lebih terfokus ke Islamnya juga. Selain kita memanajemen strategi-strategi pendidikan, kita juga masuk ke ranah dakwahnya juga. Apalagi kita memang di Perserikatan Muhammadiyah ini kan lebih ke dakwah pendidikannya. Berarti tadi S3-nya Manajemen pendidikan Islam. Oke. Berarti ini udah tahap dalam proses penyusunan disertasi ya Bu? Iya, benar. Kita doakan ya sahabat dakwah Muhammadiyah, disertasi Bu Yohana segera selesai dan meraih gelar doktornya. Amin. Terima kasih Kak Karin. Iya, Bu. Nah, Bu Yo, baru-baru ini kan kita lihat nih di sosial media ataupun di media-media elektronik, kita melihat ada baru-baru terjadi kasus terkait dengan kekerasan terhadap siswa yang mogok karena kasus merokok nih. Nah, sebagai psikolog sekaligus bergerak di dunia pendidikan, gimana ini Bu, tanggapan Ibu terkait dengan kasus tersebut? Miris kalau kita bicara tentang pendidikan sekarang ini, miris. Karena bukan kasus ini aja yang kita lihat di media, itu belum lagi yang nggak terlihat. Iya, benar. Fenomena ini kayak gunung es, yang terlihat itu hanya sebagian kecil. Dan itulah yang menggambarkan pendidikan kita saat ini sebenarnya. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya ada pergeseran antara kedisiplinan dahulu dengan kedisiplinan sekarang. Kan sangat luar biasa terjadi perbedaannya. Itu perbedaan kedisiplinan yang sudah terjadi di lalu dan saat ini itu dikarenakan faktor apa ya Bu Yo? Banyak hal juga, banyak hal. Kalau dulu kita antara murid dengan guru, kita taat nih sama guru. Bahkan kalau kita melakukan kesalahan, kita ngelapor ke orang tua yang marahin anaknya. Kalau dulu orang tua saya selalu bilang gini, kalau saya ngadu nih, ini saya guru saya nyetrap saya misalnya, tapi saya nggak pernah disetrap. Ini karena di depan Kak Karin ini sahabat dakwah Muhammadiyah. Jadi orang tua saya selalu bilang gini, bersyukur kamu nak kalau kamu masih ditegur oleh guru kamu. Karena teguran itu bukan karena guru itu membenci kita, membenci kamu, tapi karena sayang, karena memang mau menumbuhkan kedisiplinan kamu gitu. Kalau sekarang kita tengok, fenomenanya udah sangat bergeser. Ketika murid dimarahi atau ditegur oleh guru, malah orang tuanya yang jadi benteng kan, jadi benteng, bahkan sampai ke ranah polisi, kerana hukum kan harusnya itu tidak terjadi. Saat ini kan yang kita tahu itu kasus-kasusnya itu baru hanya menegur gitu udah langsung dan itu sangat mudah sekali untuk naik ke media ya Bu, dan ramai sekali saat ini. Niatnya ini mau mendisiplinkan seperti tadi kata Bu Yohana, mendisiplinkan murid tersebut. Ternyata dibalas dengan melaporkan kembali guru tersebut. Sebenarnya bagaimana sih Bu, sebenarnya cara kepala sekolah itu yang benar untuk menegur muridnya? Kalau saya menjawab dari sisi psikologi, kalau guru ataupun kepala sekolah menegur siswa, harusnya dengan cara yang baik-baik dulu. Anaknya dipanggil dulu, karena kita memang tidak tahu nih fenomena yang sebenarnya terjadi dasarnya gimana. Karena kalau menurut psikologi itu cara menyampaikan teguran itu ada maknanya. Dan ketika disampaikan dengan emosi, pastinya reaksinya juga berbeda. Dan contohnya gini, ketika saya dalam keadaan mau menasehati anak saya atau menegur anak saya dalam keadaan marah-marah, yang dipeti anak saya itu bukan tegurannya, tapi kemarahan. Dan dia tidak memahami kesalahannya apa. Yang dia pahami, mamanya marah. Nah, inilah yang terjadi ketika
dia ketahuan merokok, langsung dipukul oleh kepala sekolah ataupun guru, yang ada timbul aku kok dipukul. Walaupun sebenarnya kita semua tahu nih ya, di lingkungan sekolah sebenarnya nggak boleh merokok, tapi si anak pesan moralnya nggak dapet. Itu kalau secara psikologi. Nah, kalau sampai dilaporkan, harusnya orang tuanya nih menyelesaikan juga dengan secara kekeluargaan, ditanya dulu kronologinya, apakah kepala sekolah sudah menasehati, menegur dengan baik, atau langsung memukul. Kan harusnya seperti itu. Karena kan pendidikan itu bukan tempat mengadili, tapi tempat di mana terjadi proses pendidikan. Seperti itu. Itu kalau kita jawab secara psikologi, yang memang secara psikologi kita nggak bisa langsung ngambil tindakan atau teguran dengan cara emosi. Kemudian bagaimana tanggapan Bu Yo? Ini niatnya gurunya memberikan teguran, tetapi dengan melakukan cara kasar, menampar. Nah, apakah langkah orang tua itu sudah tepat untuk melaporkan atau bagaimana ini tanggapannya? Nah, kalau langkah orang tuanya tadi saya sudah katakan, harusnya kekeluargaan. Tidak langsung ngambil tindakan ngelapor ke polisi. Berarti kita harus didudukan dulu di. Benar. Karena tadi kan ada juga di sekolah itu ada guru BK ya. Iya, kan? benar. Jadi harus didudukan dulu, dipanggil korbannya, kemudian pelakunya ataupun keluarganya, seperti itu. Tapi saya nggak setuju nih kalau kita bicara si anak jadi korban atau pelakunya si kepala sekolah. Gimana? Kenapa? Karena kayak tadi kita harus tahu dulu prosesnya kan. Kalau dikatakan karena pelanggaran HAM, pelanggaran si kepala sekolah memukul anak, ya kalau memang orang tuanya nggak mau anaknya dididik, silakan didik sendiri gitu. Itu pahitnya secara orang tua. Tapi kalau secara guru tadi, secara psikologi harus ada proses di mana kita memberikan teguran itu dengan cara yang baik. Berarti sebenarnya tindakan kekerasan itu seharusnya tidak dibenarkan. Benar, Berarti, seperti itu. Kalau melihat dari tanggapan Bu Iona, berarti sebenarnya kepala sekolahnya juga ada sisi salahnya juga ya, Bu? Iya, kalau menurut saya seperti itu. Kalau dari segi psikologinya. Tapi kalau dari segi pendidikannya, beliau kan bertujuan memang mendidik. Iya. Ya kan? Iya, makanya tadi kasus ini kita juga harus memahami sebenar-benarnya apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ketika dia ketahuan, si anak ini ketahuan merokok, apa yang udah dilakukan oleh kepala sekolah selain tindakan secara emosional tadi? Sebenarnya ini jawaban yang memang itulah yang harusnya terjadi, walaupun kita ya, walaupun di dunia pendidikan pasti gerem nih kan, pasti gerem apa namanya, pasti ikut berpendapat bahwasanya anak ini nggak bener, anak ini yang harusnya dihukum, kok malah menghukum si guru, si kepsek tadi. Itu memang secara pendidikan. Tadi kan kita, kalau saya menjawabnya kan ada dua versi nih. Kalau secara psikologi harus dinasehati secara benar. Kalau secara pendidikan, memang pendidikan adalah tempat di mana mendidik, bukan diadili. Nah, tapi kan kita nggak tahu apa prosesnya. Saya udah cari literasinya juga, udah baca juga. Dan memang yang diketahui anaknya merokok dan pengakuannya langsung dipukul. Seperti itu. Berarti sebelumnya juga pihak, mungkin karena terbawa emosi itu kali ya Bu. Jadi kalau menurut pendapat Karin, artinya yang perlu mendapat perhatian psikologis itu tidak hanya murid, tetapi juga gurunya harus mendapatkan pendidikan terkait psikologis ya. Iya, benar. Jadi setuju saya guru ketika itu Karin juga punya cara untuk bagaimana menangani siswa, tahu bertindak seperti apa gitu. Karena kita tidak bisa mensamakan nih kan Bu, cara mendidik zaman dulu dengan zaman saat ini. Iya. Tentu generasinya sudah berbeda dan cara berpikir anak-anak dahulu dan anak-anak sekarang itu tentu kan sudah berbeda pola pikirnya. Iya, benar. Iya sih, memang seperti itu Kak Karin. Makanya kalau Kak Karin tadi nanya bagaimana menurut saya punya dua persepsi. Ketika saya ditanya sebagai orang berlatar belakangan psikologi, memang harus ada step by stepnya. Nggak bisa langsung ngambil tindakan secara emosi. Iya. Tapi kalau secara pendidikan, ini kita sekolah, di mana tempat untuk kita mendidik anak. Nah, orang tua yang harus punya peran, kan?
tidak boleh langsung ngambil tindakan ke ranah hukum tadi. Kemudian kan Bu, tadi kan sebenarnya udah banyak sekali sebenarnya permasalahan di dunia pendidikan, baik itu secara anak tidak menaati peraturan sekolah, kemudian ada juga terjadi perundungan ya Bu, dan ini sedang marak sekali dan bahkan ada terjadi korban. Dan ini baru-baru terjadi kan saat ini, kasus bully Bu. Sebenarnya apa sih Bu yang terjadi terhadap pendidikan kita hari ini? Kalau ditanya apa yang terjadi di dunia pendidikan kita saat ini, menurut saya adanya disorientasi nilai. Nilai yang dulu dengan nilai yang sekarang itu berbeda. Kalau anak dulu, dia memang tegar-tegar, kuat, terus memang santun. Nah sekarang ini kita tengok banyak anak yang cerdas, tapi rapuh di dalam. Makanya sekarang ada dikenal dengan istilah gen strawberry. Gen strawberry. Nah gen strawberry itu kan cantik di luar, merah, menggoda ya kan, menggoda. Tapi ketika di giniin dia rapuh gitu, hancur dia. Jadi banyak anak seperti itu. Tadi kan dari kasus yang masih yang siswa merokok itu kemudian dilaporkan oleh orang tuanya. Kenapa orang tua itu sangat begitu cepat sih untuk emosi sehingga cepat sekali dalam mengambil tindakan seperti itu Bu? Kalau yang kasus tadi itu sepertinya ada dua kemungkinan. Yang pertama satu emosional, yang kedua kognitifnya. Kognitif apa ya? Kognitif itu pengetahuan tentang parenting, tentang bagaimana dia memiliki pemahaman tentang anak seharusnya dididik seperti apa. Apalagi kita di zaman sekarang ini sangat kurang sekali membaca, jadi literasinya kurang. Tapi bersyukurnya sekarang di Kementerian Pendidikan lagi menggalakkan literasi, budaya literasi. Dan itu insya Allah kedepannya akan berkesinambungan diterapkan, dan jadi orang tua ini memiliki kognitif yang benar tentang cara mengasuh anak, insya Allah. Berarti orang tua bakal dikasih bekali ilmu kayak mana secara ilmu parenting ya Bu? Berarti ini merupakan dari program terobosan dari Kementerian Pendidikan ya Bu? Untuk memberikan edukasi terkait parenting kepada guru-guru. Kemudian kan Bu Yo, banyak pelajar kita yang sangat tidak beretika, kayak demo, mogok sekolah, sampai buat spanduk tulisan besar-besar ke sekolah, nggak mau sekolah kalau kepala sekolahnya tidak dicopot. Nah, artinya ini kan sangat-sangat sebenarnya dari etika itu tidak beretika, kemudian tidak disiplin, tidak menaati peraturan. Nah, seperti apa guru saat ini di mata murid-murid Bu? Memang miris sekali kejadian-kejadian ini, memang nggak bisa kita pungkiri. Saat ini memang udah eranya era digital Kak Karin. Jadi apa yang mereka lihat itulah yang dicontoh. Benar-benar. Tanpa mengetahui apa manfaatnya, untuk apa melakukan itu. Tapi yang dia lihat itulah role modelnya, sehingga ada satu temennya, contohnya yang ditampar oleh kepala sekolah, teman-temannya solidaritasnya meningkat tanpa mengetahui sebab akibatnya. Jadi karena pengaruh digital tadi, anak-anak cuman melihat, oh si kepala sekolah ini menampar si anak tanpa tahu sebab akibatnya. Nah, oleh karena itu di era inilah seharusnya guru-guru hadir. Guru-guru juga harus mau bertransformasi untuk meningkatkan role model melalui media digital tadi. Jadi yang dilihat oleh anak nggak sekedar orang-orang yang nggak baik, tapi gurunya lah yang harus hadir juga. Jadi role modelnya itu juga hadir secara media juga. Karena zaman sekarang nggak dipungkiri udah media sosial yang berpengaruh. Mereka sangat mudah sekali menerima informasi itu tanpa menyaringnya. Kemudian kan Bu Yo, menariknya protes pelajar itu meluas. Bahkan 630 siswa kompak melakukan demo. Protes atas cara kepala sekolah yang menegur siswanya tersebut dengan melakukan kekerasan menampar. Bagaimana bisa Bu 630 siswa ini kompak untuk mau belajar? Hanya karena penegakan disiplin nih secara keras.
apa yang terjadi dengan pelajar kitab Bu Yohana? Memang fenomena kali ini yang subhanallah sekali ya Kak Karin ya. Sangat tadi miris, sedih, prihatin saya melihatnya. Dan shock juga saya mendengar atau melihat media sosial anak yang mogok sekolah gara-gara membela temannya yang nggak tahu sebab akibatnya. Jadi memang fenomena ini kalau secara psikologi dikatakan dengan konformitas kelompok. Konformitas kelompok itu anak membela karena emosi dan karena solidaritasnya. Karena dia merasa itu temannya. Jadi temannya jangan diganggu. Jadi dia ikut melawan dan remaja kan masih labil. Seperti itu. Masih labil dan mereka merasa mempunyai kebutuhan yang saling mendukung, solidaritas tadi. Tanpa memperdulikan apa sebab masalahnya. Makanya kita perlu ajarkan mereka cara berpikir kritis. Jadi nggak sebatas ikut-ikutan. Ini kan fenomena ini berarti kan cuman ikut-ikutan karena temennya dihukum oleh kepala sekolah sehingga ikut demo kan mereka mogok gitu. Karena merasa itu temanku, bagian dari aku. Ibu ini saat ini aktivitasnya juga sebagai bendahara di Majelis Podasmen Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Nah, sebagai dari bagian Aisyah Sumatera Utara, apa sih yang harus kita lakukan terkait dengan hal tersebut? Kalau saya mau jawab secara jujur nih Kak Karin, secara jujur agak tegas nih Kak Karin memang. Yang pertama saya sentuh itu bukan anak-anaknya, tapi gurunya. Kenapa? Ya? Karena memang guru itu kan tiangnya. Guru ditiru. Iya, benar. Apa panjangannya gugu dan ditiru. Nah, itulah kepanjangan dari guru. Jadi apa yang dilakukan guru, itulah yang ditiru oleh anak. Jadi yang harus kita lakukan, yang kami harus lakukan sebagai Majelis PAUD Dasmen, harusnya gurunya dulu yang kita lakukan pembinaan. Pembinaan baik secara emosionalnya maupun secara kognitifnya. Karena emosi dan kognitif itu saling berpengaruh juga. Karena kalau kita memiliki pengetahuan yang baik, pastinya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan pasti melakukan hal-hal yang baik sehingga murid-muridnya pun akan meniru guru-gurunya yang baik. Yang satu lagi pastinya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua itu sangat penting. Sekarang ini sekolah mungkin karena takut media tadi yang menggorengnya segala yang terjadi di sekolah sehingga orang tua harusnya diajak kolaborasi. Jadi orang tua jangan dipanggil ketika anak bermasalah. Orang tua dipanggil ketika anak ini berprestasi juga atau bikin pertemuan sebulan atau 2 bulan sekali, ngobrol bagaimana perkembangan anak. Karena kalau pada saat dia bermasalah dipanggil, ya pasti respon orang tua pun buat apa lagi kamu, masalah apa lagi, jadi anak yang jadi korban. Kita akan bina semampu kita dan kita kasih penguatan-penguatan. Kalau nggak bisa kita nggak mungkin mengorbankan banyak anak. Dan yang kedua, kolaborasi dengan orang tua, itu sangat penting. Tadi kan akan melakukan pembinaan pada guru, berarti dalam waktu atau beberapa yang akan datang, Majelis Podasmen akan melakukan program tersebut ya Bu? Kalau saya pemutusnya iya, tapi ini kan saya bukan pemutusnya, jadi saya ikutin. Ada rancangan nggak Bu untuk melakukan pembinaan kepada guru-guru Aisyah khususnya? Nah, kalau dalam waktu dekat, memang insya Allah kita akan melakukan pelatihan. Nah, pelatihan kepada guru-guru. Tapi pelatihannya sebenarnya nggak berkaitan dengan emosi atau kognitif yang di bidang ini. Tapi kami berencana memang menyelipkan growth mindset ke materi itu. Jadi guru-guru tahulah pijakan awalnya. Kira-kira nih kan Bu, terakhir nih dari Karin, apa sih Bu pesan dari Bu Yohana sekali yang merupakan psikolog untuk pelajar-pelajar yang ada di seluruh Indonesia? Oke, kalau untuk anak-anak kita nih, anak-anak kita seluruh pelajar yang ada di Indonesia, ingatlah nak, saya bicara sebagai, walaupun saya bukan seorang guru dari
SD, SMP, SMA, tapi saya juga seorang guru dari anak saya dan mahasiswa saya. Jadi ingatlah nak, guru itu bukan masalah sebenarnya. Guru itu bukan masalah, tapi cerminan untuk masa depan kamu, agar kamu lebih berhasil di kemudian hari. Tapi saya juga punya satu pesan untuk guru. Mari kita kembalikan jiwa mendidik kita. Disiplin bukan berarti keras. Tapi disiplin bukan berarti keras ataupun lembut. Tapi tentang bagaimana kita memberi kasih sayang yang maksimal untuk anak. Sehingga anak menghormati kita. Anak di sini murid. Oke, terima kasih Bu Iyo. Terima kasih Kak Karin. Sukses, semoga lancar disertasinya sehingga meraih gelar dokter. Sukses juga ya Bu untuk bironya, aktivitasnya. Terima kasih Bu Yohana sudah berbagi. Terima kasih kembali Kak Karin. Berbagi informasi, berbagi pengalaman, edukasi kepada sahabat dakwah Muhammadiyah. Kemudian sahabat dakwah Muhammadiyah, saya Karina Serondani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.